Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Komandevi Asti Paramita selaku moderator, dan izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Fakir Wahyu Nugraha. Perkenalkan, nama saya Firlial Khalifi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Velia. Mari kita mulai presentasi kali ini, yaitu energi terbarukan. Pengertian energi terbarukan yaitu bisa kita artikan sebagai sebuah sumber daya energi yang masih bisa dengan cepat dipulihkan atau dibuat kembali secara alami dan mempunyai proses yang berkelanjutan. Energi terbarukan bisa berasal dari energi tidak terbarukan yang berhasil diolah secara baik agar tidak habis dan akan bisa selalu dipakai dalam waktu yang sama. Yang kedua, ada penerapan energi terbarukan. Pada musim kemarau, para petani di desa Manggung Sari ini harus memindahkan air dari sungai Cintandun menuju ke sawah mereka. Mereka menggunakan kincir air dengan rata-rata diameter sekitar 5 meter yang pada ujung-ujungnya diberi tabung bambu untuk merangkap air. Besaran debit dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan V per T, dengan Q sama dengan debit air meter kubik per sekon, V sama dengan volume air meter kubik, T sama dengan waktu S. Torsi oleh gaya dorong aliran air sungai dinyatakan dengan T torsi Nm dikali M. F sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh aliran air dinyatakan dengan Newton. R jarak ujung kincir air terhadap poros kincir yaitu M. T sama dengan V dikali R. Usaha yang dikerjakan oleh gaya dorong aliran air yaitu W sama dengan usaha yang dikerjakan oleh gaya yaitu Joule. F sama dengan gaya yaitu Newton. S perpindahan yaitu M. W sama dengan F dikali S. Daya yang dinyatakan dengan persamaan sistematis berikut ini. P sama dengan daya yaitu watt, usaha yaitu joule, T yaitu waktu atau sekon. P sama dengan W per T. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 80 menit. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon. 1 kWh dikali sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 10. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 60 menit. 1 kWh sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon. 1 kWh sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 W dikali S. 1 kWh sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 Joule. Misalkan gaya dorong yang diberikan volume air tertentu yang bergerak, gaya F memutar kincir air terangkat sejauh 5 meter dari dasar sungai. Maka usaha yang dikerjakan oleh gaya F adalah sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S, W sama dengan F dikali 5 sama dengan 5F. W sama dengan 5F Joule. Maka energi yang diberikan oleh gaya dorong aliran air sungai pada kincir air adalah 5F Joule. Yang ketiga akan dibacakan oleh Vanessa Avelia. Baik, contoh soal penerapan energi terbarukan. Kelompok tani dari desa tetangga terancam mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Mereka memutuskan membuat kincir angin seperti kelompok tani desa Manggung Sari. Jika jari-jari kincir air yang mereka buat sebesar 3 meter, jika gaya dorong aliran airnya sebesar 62,21 N, energi yang disalurkan oleh gaya dorong aliran air pada kincir air tersebut adalah berapa Joule? Jawabannya W sama dengan F kali sekon sama dengan 62,2 N kali 3. Baik, contoh soal penerapan energi terbarukan. Kelompok tani dari desa tetangga terancam mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Mereka memutuskan membuat kincir air seperti kelompok tani di desa Manggung Sari. Jika jari kincir air yang mereka buat sebesar 3 meter, jika gaya dorong aliran airnya sebesar 62,21 N, energi yang disalurkan oleh gaya dorong aliran pada kincir air tersebut adalah jawaban. Baik, contoh soal penerapan energi terbarukan. Kelompok tani dari desa tetangga terancam mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Mereka memutuskan membuat kincir air seperti kelompok tani desa Manggung Sari. Jika jari-jari kincir air yang mereka buat sebesar 3 meter, jika gaya dorong aliran air sebesar 62,21 N, energi yang disalurkan oleh gaya dorong aliran air pada kincir air tersebut adalah jawaban. Watt sama dengan Dia dorong. Jawabannya adalah W sama dengan F kali S sama dengan 62,21 N kali 3 meter sama dengan 126,63 Joule. 4. Bentuk-bentuk energi. Energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak lurus untuk menentukan energi kinetik dari suatu benda. Kalian memerlukan informasi massa benda dan kecepatan benda. K sama dengan 1/2. Q
mv pangkat 2. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan v sama dengan delta sekon per delta waktu, dengan delta sekon sama dengan perpindahan benda, m delta waktu sama dengan selang waktu sekon. Jarak yang ditempuh tabung bambu saat berputar adalah sebagai berikut. Delta sekon sama dengan n kali keliling lingkaran. Jika delta sekon disubstitusikan ke persamaan sebelumnya, kecepatan tabung putaran tabung bambu adalah sebagai berikut. V sama dengan n kali keliling lingkaran per delta waktu. V sama dengan n kali 2 IR per delta waktu. Sehingga persamaan kinetik, energi kinetik untuk kincir air yang berotasi adalah sebagai berikut. EK sama dengan 2 meter dalam kurung PNR per waktu pangkat 2. Dengan EK sama dengan energi kinetik kincir yang berotasi Joule. M sama dengan massa kincir angin kilogram, N sama dengan banyak putaran, R sama dengan jari-jari roda kincir, T sama dengan waktu yang dibutuhkan tabung bambu untuk menempuh satu putaran second. B. Energi potensi gravitasi. Potensi gravitasi adalah usaha persatuan massa yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik yang sangat jauh, atau dengan kata lain energi potensial gravitasi tiap satuan massa benda yang dipindahkan dalam daerah medan gravitasi B. E, P sama dengan energi potensi gravitasi Joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi 10 meter per second pangkat 2, H sama dengan posisi benda pada ketinggian tertentu meter, E, P sama dengan mgh. Kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran sama dengan konduksi, penyinaran yaitu radiasi, atau aliran yang disebut konveksi. Q sama dengan kalor Joule, C sama dengan kalor jenis Joule per kilogram kali K. M sama dengan massa benda kilogram, delta, T sama dengan perubahan suhu yaitu K. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik konduktor, atau ion positif atau negatif pada zat cair atau gas. W sama dengan energi listrik Joule, V sama dengan beda potensi atau tegangan listrik volt, I sama dengan kuat arus listrik A, R sama dengan hambatan listrik ohm, T selang waktu sekon, W sama dengan VLT, V sama dengan IR. Hukum kekekalan energi dan konveksi energi. Energi mekanik merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu. IM sama dengan energi mekanik Joule, IK sama dengan energi kinetik Joule, IP sama dengan energi potensi gravitasi Joule, IM sama dengan EK pos IP. Misal, pada kasus kelapa ini, nilai energi mekanik kelapa pada posisi A akan sama dengan nilai energi kelapa mekanik pada posisi B. Namun, bentuk energinya berubah. Maka, peristiwa jatuhnya kelapa ke tanah ini berlaku hukum kekekalan energi yang bunyinya sebagai berikut. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk. Energi awal sama dengan energi akhir. Energi pada posisi A sama dengan energi pada posisi B. EPA plus IKA sama dengan EPB plus EKB. EPA plus 0 sama dengan 0 plus EKB. EPA sama dengan EKB. Energi awal dan energi akhir. Jadi, pada peristiwa kelapa jatuh tersebut, energi potensial berubah bentuk menjadi energi kinetik. Perubahan bentuk energi seperti yang dialami oleh kelapa jatuh biasanya disebut dengan istilah konversi energi. Konversi energi merupakan proses perubahan atau pengubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Seberapa efektif energi yang dapat dimanfaatkan dinyatakan dalam persentase perbandingan antara energi yang dihasilkan dengan energi yang diterima atau biasa disebut dengan efisiensi. N sama dengan E dihasilkan per E diterima kali 100%. Suatu energi kaitannya dengan daya biasanya dinyatakan dalam kilowatt kali jam kWh. 1 kWh sama dengan 1000 W kali 60 menit. 1 kWh sama dengan 1000 W kali 360 sekon. 3600 sekon. 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 W kali S. 1 kWh sama dengan 3 kali 6 kali 10 pangkat 6 Joule. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Firly.
6. Energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air laut tersebut memberikan tekanan pada turbin, hingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. 7. Energi pasang surut. Salah! Yang keenam, sumber energi. 1. Energi dari bahan bakar fosil. Apa lagi? Yang keenam, sumber energi. Yang pertama, energi dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses ilmiah yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama dengan orde jutaan tahun. Contoh, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, energi biogas. Energi biogas berasal dari limbah organik yang diolah melalui proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Contohnya kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati. Yang ketiga, energi air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga. Yang ketiga, energi air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik. 4. Energi angin. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir air. Yang ketiga, energi air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik. Yang keempat, energi angin. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Yang kelima, energi matahari. Sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi pada perangkat seperti lempengan logam sel surya. Yang keenam, energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air tersebut memberikan tekanan pada turbin, sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Yang ketujuh, energi pasang surut. Energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut, dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Yang kedelapan, energi panas bumi. Salah satu sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geothermal atau panas bumi. Indonesia merupakan negara dengan sistem geothermal. Untuk sumber geothermal tersebar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 MW yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi dunia. Yang ketujuh, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang ketujuh, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dan kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak pernah dapat habis. Contohnya tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air laut. Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami, sehingga pada akhirnya dapat habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Yang kedelapan, manfaat energi terbarukan. Yang pertama, tersedia melimpah di alam, tidak akan habis, dan ramah lingkungan. Yang kedua, sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang ketiga, perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Yang keempat, mandiri energi. Tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. Yang kelima, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Yang keenam, bebas dari fluktuasi harga seperti yang dialami energi fosil kayak batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang ketujuh, produksi bisa dihasilkan di berbagai tempat, tak perlu disentralisasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan disampaikan oleh Farel. 9. Dampak eksplorasi dan penggunaan energi. Dampak negatif eksplorasi. 1. Pembakaran sumber energi fosil, misalnya minyak bumi, batu bara, juga melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida, NO2, dan sulfur dioksida, SO2, yang menyebabkan pencemaran udara, hujan asam,
smog, dan pemanasan global. Eksploitasi minyak bumi khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya bocornya tanker minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut, sungai, atau air tanah. Dapat menyebabkan pencemaran perairan. 3. Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui, misalnya dari pertambangan batu bara. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan atau hutan selama waktu tertentu. Dampak penggunaan energi. Dampak positif. 1. Sebagai energi atau bahan bakar, misalnya gas, ada minyak bumi serta batu bara. 2. Bahan berbagai jenis industri seperti industri pesawat, kendaraan bermotor, persenjataan, dan lain-lain. 3. Untuk bahan konstruksi seperti rumah, jalan, jembatan, dan lain-lain. 4. Bahan untuk pembuatan perhiasan seperti emas, intan, dan lain-lain. Dampak negatif. 1. Kerusakan lingkungan pada lahan galian memberikan dampak berupa tingginya laju erosi. 2. Lokasi pertambangan kadang berada di tengah hutan sehingga merusak ekosistem hutan. 3. Munculnya konflik sosial dalam penggunaan lahan pertambangan. 4. Tercemarnya sungai dan wilayah perairan lainnya oleh bahan kimia berbahaya dan beracun dari proses pengolahan hasil tambang. 5. Penggunaan energi dapat mencemarkan lingkungan karena adanya limbah padat, limbah cair, dan polutan akibat emisi dari pembakaran fosil seperti partikel SO2, NOx, dan karbon dioksida. Udah dulu. 10. Upaya pemenuhan kebutuhan energi. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, namun seluruh kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi sepenuhnya, sehingga dampaknya dapat meluas pada bidang lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mengatasi berbagai masalah pemenuhan energi, para pemimpin dunia termasuk dunia berkumpul dan sepakat hingga dihasilkan sebuah program yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Program tersebut berisi rumusan 17 target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta masalah lingkungan. Harapannya dengan energi dan dampaknya pada lingkungan adalah SDG 7, Affordable and Clean Energy, yaitu memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat. 11. Kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelemahan energi terbarukan. 1. Kelebihan energi terbarukan. 1. Tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. 3. Perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi yang terbarukan. 4. Mandiri energi. 11. Kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Kelebihan energi terbarukan. 1. Tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. 3. Perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan. 4. Mandiri energi, tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. 5. Membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. 6. Bebas dari fluktuasi harga seperti yang dialami energi fosil kayak batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 7. Lebih murah daripada energi fosil dalam jangka panjang. 8. Beberapa teknologi mudah diterapkan di daerah terpencil. 9. Produksi bisa dihasilkan di berbagai tempat, tak perlu disentralisasi. Kekurangan energi terbarukan. 1. Biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. 2. Sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. 4. Masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan
teknis dan sosialnya sendiri. 5. Beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental seperti energi gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Sekian presentasi dari kami. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.